Silahkan, teman-teman. Terima kasih kelompok satu dan kelompok 2. Kita ada tersisa waktu sekitar 15 menit lagi untuk menutup kuliah. Saya dalam kesempatan ini akan mereview di yang akan datang. Seperti itu. Jadi kelompok 2 akan direview pada saat awal kuliah di minggu selanjutnya. Jadi di pertemuan sebelum nanti menuju ke kelompok 3 dan 4, saya akan mereview dulu kelompok 1 dan 2. Jadi kesempatan ini, di sisa waktu ini akan digunakan khusus untuk berdiskusi teman-teman. Jadi nanti saya akan merangkum termasuk presentasi teman-teman, materi teman-teman, termasuk nanti diskusi atau pertanyaan yang mungkin teman-teman nanti bisa dijawab oleh presentator, dan nanti saya akan melengkapi pada saat mereview di mata kuliah atau di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan, baik ke kelompok pertama atau kelompok kedua, ada yang ingin didiskusikan oleh teman-temannya yang lain. Silahkan. Boleh buat teman-teman kalau ada pertanyaan. Kan, tadi ini topik yang sangat menarik teman-teman sekalian ya, kaitan dengan legal opinion dalam praktik penegakan hukum. Ini perspektif baru dalam mata kuliah kita ya, tentang legal opinion, apa-apa saja yang menjadi landasan dalam legal opinion. Kita sebagai praktisi hukum nanti juga dapat memberikan legal opinion, ya kriteria seperti apa yang dapat kita dijadikan legal opinion begitu. Kemudian tadi yang kedua, ya, sudah disampaikan mengenai kaitan analisis argumentasi hukum. Nah, silahkan, saya berharap ada satu dua orang yang memantik berdiskusi atau bertanya, dijawab oleh masing-masing presentator atau oleh temannya yang lain. Nanti kita simpulkan, ya teman-teman nanti akan saya review di mata kuliah atau di pertemuan selanjutnya. Sebelum dilanjutkan ke kelompok 3 dan 4 di minggu depan. Silakan teman-teman. Dari sekian orang, dari 25 orang yang hadir, mungkin teman-teman ada satu dua orang yang ingin berdiskusi atau menyampaikan gagasan yang disampaikan oleh presentator tadi. Teman-teman merasa tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita simpulkan dalam pertemuan yang selanjutnya, atau nanti saya akan buatkan daftar inventaris kaitan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin nanti bisa di apa namanya dielaborasi dari mata kuliah atau pertemuan hari ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa muncul gitu ya. Nah, jadi saya berharap kenapa ada presentasi itu justru
supaya teman-teman terlibat aktif, tidak hanya mendengarkan ya, tapi juga kemudian membuka perspektif baru untuk berdiskusi dan bertanya. Apalagi mata kuliah kita adalah argumentasi hukum, ya maka tentu argumentasi hukum yang berbentuk pertanyaan, diskusi itu harusnya muncul ya. Saya ingin melihat keaktifan teman-teman dalam mata kuliah kita di semester 5 ini, apalagi sebagai bagian pembelajaran sebelum nanti teman-teman berargumentasi ya dalam persidangan, menjadi hakim, advokat, menjadi praktisi hukum. Nah, coba kita biasakan teman-teman untuk berdiskusi aktif ya pada saat kuliah. Jadi tidak hanya kita aktif berdiskusi dalam kegiatan-kegiatan di eksternal kampus begitu ya. Nah, ini kita juga malah kalau bisa nanti Google Drive-nya mata kuliah ini dibahas atau di-share ke grup ya, ke grup kelas. Kemudian teman-teman ketika nanti akan presentasi misalnya di minggu depan itu kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3, kelompok 4. Nah, teman-teman itu sudah membaca justru materinya. Jadi biasanya dalam perkuliahan begitu. Dulu atau mungkin sampai saat ini juga bagusnya seperti itu. Jadi ketika minggu depan ya teman-teman akan presentasi misalnya kelompok 2 dan kelompok 3 misalnya, atau kelompok 3 dan 4. Nah, teman-teman itu sudah membaca lebih dulu, diberikan share presentasinya atau PowerPoint-nya atau materinya untuk kemudian ditelaah lebih dulu. Jadi ketika masuk ke dalam ruang kelas, kalau sifatnya ruang kelas yang offline gitu ya, nah kita itu sudah punya gambaran apa yang disampaikan oleh presentator itu, setidaknya kita juga sudah punya basic ya gambaran materi. Jadi tidak terlalu kosong. Jadi ketika presentator menyampaikan makalah, kita juga ada pertanyaan bahkan atau kita sudah ada hal-hal yang menggelitik untuk didiskusikan gitu. Jadi kalau memang di awal ketika presentasi kita memang sama sekali blank terhadap presentasi yang disampaikan atau materi disampaikan oleh teman kita, ya tentu ketika presentator selesai menyampaikan materi, ya kita jangankan bertanya, loading untuk mencerna makalah dan presentasi dari teman kita pun kita akan terdistract dengan loading tadi gitu ya. Mungkin setelah ditutup kuliah baru nanti kita ada pertanyaan gitu ya, karena kita harus mencerna dulu, memahami dulu, baru kita akan bertanya. Nah, kalau disiasati seperti tadi, ketika kita akan presentasi kelompok A, B misalnya, atau 1 dan 2, nah, si mahasiswa yang lain itu sudah diberikan materi, ya, lihat di Google Drive-nya, hari ini kan sudah gampang, jadi tidak harus presentator itu dulu. Kami, ya, saya misalnya pada saat kuliah, itu membagikan soft file melalui grup, ya, kemudian juga membagikan makalah. Jadi, saya masih ingat betul ketika presentasi itu, ya, tidak hanya capek secara pemikiran presentator, tapi juga kita juga harus meluangkan finansial karena kita harus memfotokopi makalah untuk dibagikan kepada seluruh teman-teman kita. Nah, itu keharusan karena teman-teman kita harus melihat seperti halnya kita draft sidang, tidak mungkin kita instruksi kepada presidium sidang misalnya bagi teman-teman yang sering berorganisasi, tidak mungkin kita bisa menganulir atau menolak atau menerima ya atau mengkoreksi draft sidang kalau kita sendiri tidak paham dan melihat. Nah, biasanya kami dulu ketika berkuliah supaya lebih efektif pada saat presentasi, nah si presentator itu pasti membagikan makalah kepada kelompok lain yang kebagian mendengarkan. Nanti ketika dia presentasi juga sama, mereka juga mengambil memfotokopi kemudian dibagikan. Nah, hal seperti ini tentu hari ini bisa lebih dimudahkan dengan mengakses Google Drive yang sudah dibagikan. Ya, saya pun juga sama akan mereview terlebih dahulu. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi sebagai penutup ya, sebagai koreksi dari pembelajaran kita, karena setiap kali kita kuliah ini sudah hampir 4 pertemuan ini, baik saya sebagai presentator maupun teman-teman hari ini kita coba ya, saya berharap lebih dinamis gitu ya, lebih terbuka. Ini sudah saya rasa sudah di pertemuan keempat, rasanya pemahaman dasar teman-teman mengenai mata kuliah argumentasi hukum sudah harus muncul. Artinya sudah harus muncul pemikiran, harus muncul pertanyaan, sudah harus muncul kegelisahan. Kan bertanya itu tanda kita berpikir kan. Ya, salah satu caranya, salah satunya tadi ketika presentasi disiasati, ya tidak mungkin lah kalau hari ini harus dibagikan kelompok satu-satu makalahnya secara fisik. Nah, tapi teman-teman lebih dimudahkan dengan adanya Google Drive. Ya, minggu depan kita akan coba kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, berarti sudah tahu nanti disampaikan kelompok 3 dan 4 itu membahas apa, makalahnya sudah ada dalam Google Drive.
saya pun sudah nerima. Nah, apalagi teman-teman kan yang mengakses Google Drive itu untuk mengunggah di kelas. Nanti takut lupa ya, ketua kelasnya silakan share lagi Google Drive yang ada di dalamnya, ada PowerPoint-nya, ada PDF-nya, ada Word-nya, kan lebih mudah. Nanti supaya ketika presentator itu menyampaikan presentasi, setidaknya kita sudah ada gambaran bagaimana untuk memahami. Jadi ketika temannya melakukan presentasi, kita juga tidak terlalu blank gitu ya, sudah ada dasar. Nah, jadi tinggal berpikir apa nih yang akan ditanyakan, apa nih masalah yang muncul. Jadi kalau di awal memang sama sekali gelas kita kosong, ketika teman kita melakukan presentasi, ya yang kita bisa lakukan adalah mencerna, loading, gitu ya, dan boro-boro mau nanya, karena kita sendiri juga baru dengar materinya. Nah, itu yang metode kuliah yang dulu dan saat ini juga masih relevan, bahwa kita ketika akan kuliah itu eh, apalagi sudah ada silabusnya ya, seperti kelompok hari ini kan ada tema apa, nah teman-teman kan sudah bisa mencari apa-apa saja yang perlu dipelajari. Jadi ketika dosen maupun temannya memperoleh presentasi tentang materi itu, sebenarnya teman-teman jauh bisa lebih baca. Bahkan mungkin teman-teman bisa lebih lebih banyak pengetahuannya dibandingkan dosen yang mungkin juga banyak ngajar mata kuliah yang lain atau aktivitas yang lain yang mungkin lupa. Nah, ketika teman-teman sudah membaca, itu ya. Nah, teman-teman mungkin bahkan bisa membantu ketika dosen juga keliru atau ketika temannya juga misalkan presentatornya juga ada yang kurang. Nah, jadi ketika nanti setelah presentator kelompoknya selesai, itu tidak hanya bertanya saja, mungkin bisa mengkoreksi atau menambahkan. Misalnya mohon izin presentator kelompok ini, sepengetahuan kami misalkan di buku ini bahwa, nah itu kan lebih dinamis, ini ruang diskusi kita lebih muncul. Nah, saya belum menemukan ya, sorry to say, saya belum menemukan ritme berkuliah yang akademik gitu ya. Sekalipun saya mengapresiasi teman-teman waktu kuliahnya sudah banyak, makalahnya juga sudah saya terima dengan bagus. Tetapi ruang diskusi kita, apalagi ini argumentasi hukum, what's the meaning it's the argument, argue adalah kita berpikir ya, logika, logis, kemudian dituturkan, dikatakan, disampaikan, diargumentasikan. Nah, ini saya rasa relevan kalau saya agak mempush teman-teman ketika berkuliah melakukan argumentasi-argumentasi, karena memang mata kuliah kita argumentasi hukum, sekalipun tentu tidak harus dipaksakan juga. Kalau memang sudah mengerti ya tidak harus ada yang ditanyakan untuk menyudutkan dulu, apalagi di mata kuliah ilmu hukum biasanya kita juga saling menyudutkan teman presentator kita sampai ya, gebrak meja gitu ya. Saya mengalami dulu bagaimana presentasi itu sampai gebrak meja, sampai presentator tuh melempar makalahnya, karena mereka nanya itu memang bukan untuk bertanya dengan baik ya, tapi memang untuk menyudutkan presentator. Tapi saya rasa dari di mimbar akademik itu hal yang wajar. Nah, justru saya ingin menemukan ritme berkuliah yang tentu semisal begitu ya, apalagi ini kan ilmu hukum itu kan nanti orang-orang hukum itu akan terbiasa ya dengan argumentasi hukum, harus berani. Nggak ada orang-orang ilmu hukum itu lemeyek gitu ya berargumentasi, sekalinya orang gebrak meja kemudian pingsan gitu, nggak bisa. Orang hukum itu adalah orang-orang yang harus tangguh sekalipun bukan jadi pengacara. Jadi semua orang yang berargumentasi hukum, mengerti hukum. Nah, nanti kan hukum tuh dianggap keras gitu ya, beda dengan pendidikan, mata kuliah misalnya apa pengajaran atau pendidikan, keguruan. Tapi kalau hukum kan nanti akan beradaptasi dengan kasus-kasus pidana, kasus-kasus perdata. Nah, sekalipun bukan advokat, hakim juga sama ya, pressure-nya lebih tinggi, jaksa juga pressure-nya lebih tinggi. Atau misalnya analisis hukum, membuat undang-undang juga sama, memerlukan pressure yang lebih tinggi. Artinya, nah, pembelajaran di kelas ini sebagai bagian dari pengalaman teman-teman supaya nanti terbiasa. Karena pada saatnya nanti argumentasi kita atau pendapat kita kemudian di lapangan akan jauh lebih keras. Jadi kalau terbiasa, saya dulu di ilmu hukum misalnya ketika presentasi betul-betul ya makalah, mereka sudah mendapatkan banyak makalah. Jadi sangat sangat si presentator pun jadi bersiap, betul-betul bersiap. Kita akan presentasi betul-betul baca sekali. Karena apa? Karena mereka calon-calon pendengar kita, audiens kita, itu mereka juga sudah belajar lebih dulu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya nanti tidak bisa menjawab, itu kan hal yang sangat konyol begitu ya, meskipun ya yang namanya belajar kan tidak harus mutlak kita bisa menjawab atau tidak kan. Jangankan mahasiswa yang ditanya oleh mahasiswa, dosen pun kadang kalau memang dia kekurangan literasi ya tinggal menyampaikan saja bahwa nanti kita diskusikan di minggu depan, hal yang wajar karena tidak semua orang harus mampu menjawab pertanyaan dengan baik kan, artinya begitu. Tapi sebagai bagian gambaran ya pengalaman saya dan teman-teman dosen mungkin ketika belajar, nah itu
pada saat momentum presentasi itu hal yang challenging, ya, ditunggu-tunggu, mengasyikkan, tapi juga ada sedikit menakutkan karena siap-siap itu masa penghakiman ketika presentasi itu masa-masa yang kritis, ya, masa-masa seakan penghakiman. Nah, karena akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan 1, 2, 3, 4 mengacungkan tangan sampai beberapa orang, dan setelah jawaban, setelah selesai presentasi di depan kelas, nah kita lega sekali. Jadi namanya ketagihan, ya, menakutkan, challenging, tapi juga mengasihkan bagaimana kita belajar, ya, di tengah pressure, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sendiri tidak paham. Nah, tapi di sanalah kita berargumen bagaimana caranya mempush otak kita untuk memberikan jawaban yang setidaknya kita berusaha. Nah, saya ingin, ya, untuk teman-teman sekalian di semua mata kuliah atau kelas yang saya ajar di hukum A, hukum B, kemudian E, F gitu ya, dan ada 5 kelas ini yang kemudian dari sisi presentasi, mari kita berargumen, ya, menyampaikan pendapat, gagasan, ide, supaya kuliah kita, apalagi sekali lagi adalah ini argumentasi hukum, itu bisa berjalan dengan baik. Bukan untuk siapa-siapa, tapi teman-teman nanti pasti akan merasakan dampaknya bagaimana ketika aktif untuk berargumentasi. Nanti kembalinya kepada kita, ya, back to your self, bahwa kita yang akan merasakan manfaatnya ketika kita betul-betul belajar untuk mengide gagasan. Jadi tidak hanya ketika kuliah itu menggugurkan kewajiban, Zoom, resensi, mendengarkan dosen, tutup. Kemudian atau Zoom, resensi, presentator menyampaikan, selesai. Nah, saya rasa itu akan jenuh juga. Jadi tidak ada tantangannya. Ke depan, ya teman-teman, silahkan baca terlebih dahulu, ya, mata kuliah atau bahan ajar apa yang akan disampaikan di mata kuliah pertemuan selanjutnya. Nah, nanti presentator juga akan siap. Ketika ritmenya seperti itu, presentator juga tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan baca karena temannya juga sudah membaca. Jadi jangan sampai presentator nanti misalnya ketinggalan membaca, jauh lebih paham yang audiensnya gitu. Nah, itu kan jadi sama-sama akhirnya kita belajar. Dampaknya itu, manfaatnya itu. Ketika sama-sama kita membaca, presentator pun tidak akan leha-leha, tidak hanya sebatas membacakan materi, ya kemudian temannya kan tidak akan ada yang nanya. Tapi kalau masing-masing sudah saling mengambil keilmuan, membaca, pasti baik presentator juga akhirnya akan bersiap lebih banyak. Jadi ketika mau menyampaikan makalah tuh, wah udah 2 hari 3 hari sebelumnya udah baca-baca, termasuk juga kita. Nah, itu dampaknya supaya keilmuan kita, mumpung kita masih dalam kondisi yang baik, ya, berkuliah. Nah, itu yang mungkin bisa saya bagi kepada teman-teman sebagai koreksi, bukan koreksi, artinya sharing session, ya. Saya mengamati mata kuliah atau perjalanan kuliah kita supaya tidak mubazir gitu, ya, perjalanan kuliah kita 1-2 jam menghabiskan kuota, menghabiskan waktu gitu, ya. Tapi ada hal yang didapat, karena saya rasa kalau hanya sekedar mendengarkan tanpa menyimak, apalagi ya tapi tidak dengan sungguh-sungguh begitu, ya. Saya sudah bebaskan teman-teman untuk tidak on cam, ya, saya juga bebaskan teman-teman untuk dinamis dari segi waktu. Saya rasa kesepakatan ini bukan untuk saya, tapi ketika teman-teman aktif, ya itu untuk teman-teman sekalian. Baik, ya teman-teman sekalian, terima kasih atas makalahnya. Saya sudah terima, PowerPoint-nya juga saya terima. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakan dengan sepenuh hati di tengah kesibukan, di tengah mata kuliah lain yang juga mungkin banyak, ya, mata kuliah lain juga yang memberikan tugas. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa ikhlas dan ridho mengerjakan tugas sebagai bagian dari pahala dan ikhtiar teman-teman untuk menjemput takdir yang baik melalui kuliah kita. Hatur nuhun teman-teman sekalian, nanti insya Allah minggu depan kita akan kuliah lagi, sehat panjang umur, dilanjutkan oleh kelompok 3 dan 4. Silahkan nanti Google Drive-nya di-share lagi ke kelasnya, dicari, ditanyakan mata kuliah nanti itu yang mana yang akan dipresentasikan untuk kelompok 3 dan 4, biar teman-teman saling memahami. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, sudah pukul 21. Mudah-mudahan malam Selasa ini adalah malam Selasa yang baik. Kita berjumpa di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Hatur nuhun teman-teman sekalian, nanti presensi akhir karena sudah malam nanti ditulis melalui WA oleh ketua kelas. Tapi di presensi pertama tadi saya sudah dapatkan, tinggal di presensi kedua ya nanti melalui WA grup, melalui ketua kelas sekaligus dengan record yang hari ini dilaksanakan.
Hatur nuhun teman-teman, saya hari ini tidak tutup dengan pantun ya, saya tidak sempat membuat pantun, tapi yang jelas semoga teman-teman sehat, selalu bahagia, silahkan beristirahat, dan song-song hari dengan penuh semangat. Hatur nuhun, hukum 23 yang hari ini, hukum 23F yang hari ini mengikuti perkuliahan. Tetap semangat dan tetaplah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih. wabarakatuh. Banyak Bapak, mohon maaf ya Terima Pak. kasih banyak Bapak. Makasih ya. Sehat-sehat teman-teman ya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kembali dengan terkait. Pertama ini kopikan dulu kan langsung. Mana absen?